Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat ya. Kembali lagi bersama saya Kurnia Yuni Rahmawati, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, akan menjelaskan tentang isi makalah saya berjudul Sumber-sumber Pendidikan Islam. Makalah ini saya buat bersama teman-teman kelompok saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian sumber. Sumber adalah tempat pengambilan, rujukan atau acuan. Sedangkan sumber pendidikan Islam adalah tempat pengambilan, rujukan atau acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Macam-macam sumber pendidikan Islam ada 6. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga kata-kata sahabat. Yang keempat kemaslahatan umat. Yang kelima, nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemikiran Islam. Saya akan sedikit menjelaskan tentang keenam sumber pendidikan Islam tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara terminologis atau secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Dr. Subhi As-Solih, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah termasuk ibadah. Sebagai sumber pendidikan Islam, Al-Quran memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah yang pertama, menghormati akal manusia. Yang kedua, bimbingan ilmiah. Yang ketiga, tidak menentang fitrah manusia. Yang keempat, penggunaan kisah-kisah untuk tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah memelihara keperluan sosial. Sumber pendidikan Islam yang kedua adalah As-Sunnah. Di dalam sunnah Nabi mencerminkan segala tingkah laku Rasulullah SAW yang harus diteladani oleh setiap muslim. Karena alat pendidikan yang paling efektif adalah suri tauladan yang baik. Maka berilah contoh yang baik ya teman-teman. Sumber pendidikan Islam yang ketiga adalah kata-kata sahabat. Pemikiran dan kebijakan para sahabat masih sangat erat kaitannya dengan pola Rasulullah SAW. Sehingga patut untuk dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Sumber pendidikan yang keempat adalah kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Lebih rinci lagi, kemaslahatan umat adalah segala sesuatu yang dapat memelihara agama, dirinya, keturunannya, dan harta bendanya. Karena pendidikan Islam adalah upaya pengembangan potensi dan sumber daya, maka segala yang membawa maslahat dapat dijadikan sumber dalam pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yang kelima adalah nilai dan kebiasaan masyarakat. Dikiaskan dengan yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 222, haruslah anak yang dilahirkan itu diberi belanja dan pakaian oleh bapaknya sesuai dengan kebiasaan. Maka nilai dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, apalagi yang membawa maslahat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk menentukan kebijakan pendidikan. Sumber pendidikan Islam yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad adalah berpikir menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh mujtahid dan tidak boleh bertentangan dengan misi Al-Quran dan Sunnah. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang sumber-sumber pendidikan Islam. Jadi penjelasan saya tentang sumber pendidikan Islam dapat diambil kesimpulan, yaitu sumber adalah tempat pengambilan, rujukan atau acuan. Sedangkan sumber pendidikan Islam adalah pengambilan, rujukan atau acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Karena itu, sumber ini mempunyai peranan penting bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Sumber-sumber pendidikan Islam ada 6, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga kata-kata sahabat, yang keempat kemaslahatan umat, yang kelima nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat,
Dan yang terakhir adalah pemikiran Islam atau ijtihad. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang isi makalah saya yang saya buat bersama teman-teman saya tentang sumber-sumber pendidikan Islam. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.